Shalom Kak Dewa. Shalom Sisi. Shalom. Shalom Tata Ten. Shalom. Shalom teman-teman Kids Watsit. Shalom. Kita mau ngapain di sini? Kita mau Sunday School Kids Worship. Oh, kita mau Sunday School. Hari ini yang pemimpin pujian siapa? Yang pasti itu kan Sisi, karena Sisi belum bisa. Oh, belum bisa. Jadi siapa? Kak Dewa. Oh, Kak Dewa yang pimpin pujian. Oke, silakan Kak Dewa. Kak Dewa yang mana? Kak Dewa Ken atau Kak Dewa yang besar? Waduh, Kak Dewa yang mana ya? Dewa kecil. Oh, Dewa kecil yang namanya Dewa gede juga. Oke deh, silakan Kakak Ken. Oke teman-teman, sekarang kita akan memulainya dan kita akan yel-yel. Kids Worship, Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Ayo, ayo, ayo kita sana-sana, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sana-sana, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita bersama Worship belajar kepada Tuhan. asik ya. Jadi Anak sehat, ya, cerdas, dan taat, mencintai Tuhan selalu. Wow, 1, 2, 3, go. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, Mari bersukacita. ayo, ayo, ayo kita sama-sama, Mari memuji Tuhan. ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan, Mari memuji Tuhan. Oke teman-teman, kita akan Kids Worship dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bisa bangun dengan kekuatan yang baru. Sekarang kami mau Kids Worship. Tuhan Yesus berkati kami dari pertengahan awal hingga akhir. Tuhan Yesus tolong anak-anak yang di rumah. Tuhan berkati wifi-nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan Kids Worship kita. Dan hari ini kita akan menyanyikan lagu Kau Sahabat. Siap. Sisi juga semangat kalau kita nyanyi lagu ini. Semua kita nari bergoyang ya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia,
bergembira, sukacitamu dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Hatiku bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan kids worship kita, dan kita mau mengingat semua kasih Tuhan. Sudah 8 bulan Tuhan menyertai Sudah kita. 7 bulan. Oh iya. Sekarang masuk bulan ke-8, Kak. Dan sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami selama bulan-bulan ini. Iya, betul. Dan kita akan menyanyikan lagu Jika Sedih Dia Ada. Tuhan yang selalu ada ya. Tuhan yang selalu temani kita. Tuhan yang selalu mencukupkan. Tuhan yang beri nafas. Coba. Nah, Tuhan yang beri nafas kita. Iya. Dia ada, senang Dia ada, sekalipun aku tak tenang, Tuhan Yesus memberiku kebaikan-Mu yang sudah kami alami. Engkau sudah menyertai kami. Engkau sudah menyertai kami. Memasuki bulan ke-8. Semuanya selalu diikuti kebaikan-Mu. Kami selalu gagal
menjadi anak yang taat. anak yang taat. Terkadang kami tidak taat orang tua, tidak taat orang tua, yang membuat Tuhan sedih. yang membuat Tuhan sedih. Tetapi kasih dan anugerahmu dan anugerahmu dan semua kebaikanmu tidak pernah berhenti mengikuti kami. Terkadang kami berjalan di jalan yang salah. Tetapi kasih setiamu membawa kami ke jalan yang benar. Engkau selalu ada bersama kami kemanapun kami pergi. Engkau tidak pernah membiarkan kami pergi ke jalan yang salah. Sekalipun kami jatuh ke dalam dosa. Engkau menebus dosa kami. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penciptaan Nuh menyelamatkan binatang-binatang. Menara Babel, Abraham dan Sarah pindah. Bayi Musa, Wah, mukjizat di Laut Merah, makanan di padang gurun, Samuel mencari seorang raja, Daud sayang domba-dombanya. Tunggu. Daud? Sayang domba-dombanya. Wah, teman-teman, ngomong-ngomong tentang Daud. Tadi kan kita udah baca judul-judul, tapi kita belum nyanyi. Ngomong-ngomong tentang Daud, hari ini kita mau belajar nih tentang seorang Daud. Tapi anak-anak tahu nggak? Kita sekarang sudah masuk bulan berapa, Ken? 8. Bulan 8, bulan Agustus ya kan? Kalau Agustus berarti Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ya toh? Indonesia merayakan hari kemenangannya. Nah, ngomong-ngomong tentang hari kemenangan, kita belajar di bulan Agustus ini adalah Tuhan yang memberikan kemenangan. Oke, semua anak-anak siap untuk jadi murid Tuhan yang mengalami kemenangan? Kak Dewa juga ya Kak? Oke, yuk semuanya siapkan Alkitabnya. Kita akan siap untuk menjadi murid Tuhan. Silahkan Ken. Mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang mendengar firman Tuhan. Jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat
ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan jaga lindungi kami dari kuasa roh jahat, dan Tuhan berkati kami apa firman yang mau kami dengarkan. Tuhan berkati supaya masuk ke dalam hati kami. Dan Yesus tolong, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk semuanya kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan tentang Tuhan yang memberi kemenangan melalui kisah Daud yang diberi kemenangan oleh Tuhan melawan raksasa. Ya, kita perhatikan bersama-sama. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Good morning. Sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Puji Tuhan. Sisi dan Gro-Gro sudah duduk di situ? Oh ya, aku sudah mau dengar firman Tuhan. Waduh, bagus deh. Kalau gitu, teman-teman seperti Gro-Gro dan juga Sisi yang duduk di situ dengerin firman Tuhan. Hari mau baca firman Tuhan nih, oke? Oke, ya. Kita mau perhatikan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 17. Tuhan memberikan kemenangan untuk Daud. Anak-anak, mari kita bersama-sama dari 1 Samuel 17. Demikian firman Tuhan untuk kita. Mari kita perhatikan dengan baik. Waktu itu bangsa Israel sedang berhadapan dengan bangsa Filistin. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari daerah Efrata ya, dari Bethlehem Yehuda. Papanya bernama Isai. Bapak Isai memiliki 8 anak laki-laki. Pada zaman itu Saul telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Bapak Isai, ketiga bapak anak Isai itu pergi berperang. Siapa aja namanya? Ada Eliab, ada anaknya yang kedua Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Jadi Eliab, Abinadab, dan Syama ini sedang pergi berperang. Ya, Daud adalah anaknya yang bungsu, yang paling kecil. Jadi ketiga anaknya yang besar-besar sudah pergi mengikuti Raja Saul. Dan Daud berkata kepada anak bungsunya, Daud, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum dan juga roti. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan juga sampaikan juga bawa keju kepada pasukan yang 1000. Lihatlah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari kakak-kakakmu. Lalu Daud pagi-pagi dia berangkat, dia tinggalkan kambing dombanya, lalu dia mengangkat semua barang-barangnya, dimuat, dan seperti perintah papanya, seperti perintah Bapak Isai, Daud membawa ke perkemahan atau tempat dari prajurit-prajurit Israel di mana kakak-kakaknya ikut berperang dengan Raja Saul. Lalu anak-anak, ketika Daud sampai di sana, mereka itu terlihat sedang mengatur barisan. Orang Israel, orang Filistin, semua mengatur barisannya. Berhadapan-hadapan barisan orang Israel melawan orang Filistin. Lalu Daud menurunkan roti, menurunkan barang-barang yang dia bawa untuk kakak-kakaknya, dan dia berlari-lari ke tempat barisan itu. Waktu sampai di sana, sampai kepada kakak-kakaknya, dilihat Daud, kakak-kakakku selamat. Lalu Daud berkata, apakah yang akan dilakukan kepada orang Israel, kepada orang Filistin itu? Orang Filistin itu sudah menghina kita. Siapakah orang Filistin itu sampai dia berani menghina barisan Allah? Gimana itu orang Filistin dengan tentaranya yang mau menyerang kita, yang mau mengalahkan kita?
Daud katakan, aku berani, aku mau maju, katanya gitu. Anak-anak, Daud berkata, ya, aku mau menghadap Raja Saul. Aku mau kasih tahu kalau aku bisa melawan Goliat dari orang Filistin itu. Wah, tetapi Saul berkata kepada Daud waktu dia maju, apa? Anak-anak, masih muda. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedangkan Goliat itu dari dulu dia sudah jadi pahlawan. Aduh, kamu masih muda, kamu nggak mungkin. Terus Daud bilang, aku ini gembala loh. Aku ini biasa gembalakan ke domba-domba papaku. Terus aku sudah bisa melawan singa, melawan beruang. Kalau ada mereka yang menerkam dombaku, aku kejar, terus ku hajar, terus domba-dombaku ku lepaskan. Dan aku akan menangkapnya dan akan hajar dan bunuh. Singa beruang telah dihajar. Dan orang Filistin itu, aku percaya, aku yakin karena dia sudah menghina barisan Allah yang hidup, aku akan berhasil. Daud berkata lagi gini, Tuhan yang sudah menolongku melepaskan dari singa dan beruang, Tuhan juga akan melepaskan aku dan aku akan menang dari Goliat. Dia bilang gitu. Aduh, Saul bilang, gimana caranya? Kamu masih muda. Tapi gak apa-apa, pergilah. Tuhan menyertai engkau. Tapi kamu coba dulu pakai pakaian perangku. Ya, supaya kamu bisa terlindungi. Daud coba pakaian itu, dia pakai bajunya, dia pakai kasutnya, dia bawa topongnya, dia malah nggak bisa jalan. Wah, akhirnya nggak apa-apa, aku nggak usah pakai itu. Lalu Daud ambil tongkat di tangannya, Daud ambil batu, 5 batu yang licin dari sungai dan itu disimpan di kantongnya. Lalu Daud mendekati orang Filistin itu. Waktu Daud menghampiri orang Filistin itu, di depannya ada orang yang membawa perisai, membawa pelindung dari Goliat. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, Goliat juga menghina Daud. Goliat menghina Daud. Apa yang dikatakan Goliat? Kamu pikir aku anjing? Kamu mendatangi aku dengan tongkat. Lalu dia mengata-ngatai Daud dengan kata-kata yang buruk. Apa yang terjadi? Dia bilang, kamu hadapi aku. Kamu hanya bawa tongkat, bagaimana kamu bisa mengalahkan aku? Akan kubunuh kamu dan burung-burung di udara akan makan dagingmu. Binatang-binatang di padang juga. Tapi Daud berkata kepada dia, kamu mendatangi aku dengan pedang, tapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan, kata Daud. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, mayat tentara orang Filistin, kepada burung-burung di udara. Supaya kamu tahu, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Tuhan. Supaya semua umat Tuhan juga tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, menyelamatkan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhan pertempuran dan Tuhan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Wah, Daud maju melawan Goliat. Daud mengambil batu dari kantongnya, 1 batu saja, dan dia mengarahkannya kepada Goliat. Lalu diarahkannya kena ke kepala Goliat dan Goliat mati. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya kemenangan itu dimiliki oleh Daud karena Tuhan memberikan. Anak-anak, kita belajar apa ya dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, kita belajar untuk tidak perlu takut menghadapi masalah yang besar. Arahkan hatimu dan pikiranmu bukan kepada persoalan yang kamu alami.
Kalau Daud ngelihatnya itu Goliat yang besar, yang punya perisai yang besar, yang punya lembing untuk menikam musuhnya, punya pedang yang juga sangat berat. Kalau Daud lihat ukurannya Goliat, senjatanya, Daud bisa semakin kecil. Sudah kecil tambah kecil lagi karena tambah takut hatinya. Tapi Daud tidak begitu. Daud selalu melihat kepada Tuhan yang sudah pernah menolongnya, melepaskannya pada waktu Daud menghadapi singa, pada waktu Daud menghadapi beruang. Daud sudah diberi kemenangan oleh Tuhan. Kalau aku menghadapi Goliat, sekalipun badannya besar, senjata-senjatanya juga berat, aku pasti menang karena ada Tuhan yang bersama dengan aku. Nah, ini pelajarannya. Kita akan menikmati kemenangan dari Tuhan kalau kita tidak takut, kalau kita berani menghadapinya, karena kita tahu kita disertai, dijagai oleh Tuhan. Daud tahu musuhnya besar. Daud tahu senjatanya Goliat itu berat. Dan wah, pokoknya Goliat itu sudah pengalaman lah jadi pahlawan. Tapi sekalipun Daud masih kecil, masih muda, tapi Daud tahu yang menolong Daud adalah Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Anak-anak, Tuhan kita besar kuasanya. Tuhan kita itu pemberi kemenangan. Jadi kalau menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan, menghadapi yang ada di depanmu itu, kalau anak-anak lomba atau anak-anak sedang menghadapi tes, atau anak-anak sedang menghadapi kesulitan di rumah tangga, atau ada persoalannya papa mama, atau pergumulan apa yang anak-anak alami, sakit penyakit, rasanya itu sulit, rasanya tidak mungkin deh, itu berat banget gitu. Tapi hari ini kita diingatkan ada Tuhan yang memberi kemenangan loh anak-anak. Daud itu melihat ada Tuhan yang menyertai dia. Kalau melawan beruang, melawan singa ditolong, aku juga pasti ditolong. Nah, anak-anak juga gitu. Kalau ngadapin sesuatu yang sulit, yang berat, rasanya aku nggak mampu deh, give up aja, menyerah aja, udah aku tinggal pergi, aku nggak usah kerjain deh, itu sulit banget. Anak-anak ingat ada Tuhan yang bisa tolong anak-anak. Ayo kerjakan, ayo hadapi dengan gimana caranya, berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan pasti berikan kemenangan untuk anak-anak. Tuhan pasti berikan anak-anak kemampuan untuk menghadapinya, kemampuan untuk mengerjakannya. Oh Kak, aku ini sulit banget loh menghadapi ketaatan. Sudah mau taat, belajar, taat dengan papa mama, taat dengan semua tugas-tugasku, aku mau taat, mau disiplin. Aku ini digoda sama TV loh. Aduh, itu filmnya bagus-bagus Aduh, itu TV itu kayaknya bukan musuh ya, tapi kok aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya, maunya duduk aja di depan TV, atau di tangan tuh main game aja terus. Anak-anak ingat loh, anak-anak rasa nggak mungkin ya mengalahkannya. Anak-anak rasa kayaknya nggak bisa ninggalin TV itu. Tapi ingat ada Tuhan. Anak-anak berdoa, minta tolong sama Tuhan. Tuhan Yesus tolong aku. Pencet remote-nya, tinggalkan pergi. Tuhan tolong hatimu. Anak-anak, Goliat saja bisa dikalahkan. Jadi kesulitan apapun yang engkau alami, mungkin perkara papa mamamu, mungkin perkara kesehatanmu, engkau sakit sepertinya kok sulit sembuhnya, atau kamu pengen jadi melakukan sesuatu, aku punya cita-cita tapi kok kayaknya cita-citaku nggak mungkin deh Kak, terlalu besar, terlalu sulit kayaknya. Majulah, ada Tuhan yang menolongmu, ada Tuhan yang memberikan kemenangan. Ya anak-anak, beranilah, majulah, ada Tuhan yang memberi kemenangan. Anak-anak, jangan dengarkan kata orang. Ini yang kedua. Yang pertama, berani maju karena ada Tuhan menyertaimu. Yang kedua, jangan dengarkan kata orang. Daud itu dihina oleh kakaknya. Kamu itu penggembala kambing domba, hanya 2-3 ekor loh yang kamu gembalakan. Kamu gak mungkin bisa jadi prajurit yang bagus, apalagi ngalahin Goliat. Terus dia dihina lagi sama Saul. Tidak mungkin nak, kamu mengalahkan Goliat. Goliat itu sudah pahlawan dari dulu. Kamu kan hanya penggembala kambing domba, kamu muda, gak punya pengalaman. Kakaknya menghina dia, Raja Saul menghina dia.
Goliat juga menghina dia. Kamu pikir aku anjing? Mau perang kok bawa tongkat? Aku ini loh bawa lembing, bawa pedang. Daud bilang apa? Kamu kira yang beri kemenangan itu pedang dengan lembing? Enggak, yang beri kemenangan itu adalah Tuhan. Jadi Daud nggak dengarkan kata-kata yang menghina dia. Daud nggak pikirkan perkataan-perkataan orang yang membuat dia minder. Perkataan-perkataan yang meremehkan, perkataan-perkataan yang merendahkan. Daud tidak mau simpan di dalam pikirannya, Daud tidak simpan di hatinya, Daud tidak mau pedulikan kata orang, tapi Daud mau pedulikan kata Tuhan. Kalau aku mengandalkan Tuhan, aku pasti ditolong Tuhan. Kalau aku mengandalkan Tuhan, pasti aku diberi kemenangan. Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang mengandalkan. Oke anak-anak, jangan takut. Hadapi segala sesuatu dengan Tuhan. Jangan dengarkan kata orang yang meremehkan, yang merendahkan kalian. Jangan dengarkan kata orang yang membuat kalian gak bisa maju, yang meremehkan, enggak. Tapi dengarkan kata Tuhan ya. Oke, anak-anak mari perhatikan ayat firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Nah, anak-anak bisa lihat tuh, ada di kamera ya, ada di layar ya. Yeremia 17 ayat 7, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi andalkan Tuhan, beranilah dan terus andalkan Tuhan. Beranilah, majulah bersama dengan Tuhan, sesulit apapun, sekalipun itu tidak mungkin kalau bersama dengan Tuhan dan dengan mengandalkan Tuhan, anak-anak akan diberkati, dibuat berhasil. Ya, andalkan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Jangan dengarkan kata orang, tapi dengarkanlah kata firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang Tuhan yang memberi kemenangan untuk Daud. Karena Tuhan sumber kemenangan, maka kami tidak perlu takut. Kami harus berani menghadapi apa saja yang ada di depan kami. Kami percaya Tuhan memberi kemenangan buat kami. Kami juga diingatkan untuk tidak memikirkan kata-kata orang yang meremehkan, yang merendahkan, yang menganggap kami tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Kami harus mengarahkan hati kami kepada firman. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang kami andalkan, Engkaulah yang kami harapkan satu-satunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk semua anak-anak, semua orang tua yang mendampingi. Tuhan berkati setiap orang yang menyaksikan, mendengarkan firman ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati hidup mereka, jadikan mereka para pemenang karena Engkau ada bersama dengan mereka. Terpujilah namamu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Dan Yesus memberkati anak-anak, selamat menjadi pemenang karena Tuhan memberikan kemenangan. Oke, bye-bye. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah Sunday School, kami sudah belajar firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Bersyukur firman yang sudah diajarkan kepada kami, bagaimana kami bisa menang, melawan raksasa-raksasa di depan kami, melawan kekuatan-kekuatan besar di hadapan kami. Bersama dengan Tuhan kami pasti menang Tuhan. Kami mohon beri kami kemampuan belajar seperti Daud yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kami saat ini mau berdoa juga untuk semua anak-anak Sunday School. Kau berkati sekolahnya, berkati studinya, dalam pelajaran mereka Kau berkati. Jadikan mereka pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus, yang memuliakan nama Tuhan di sekolah mereka, dan biarlah hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Jauhkan dari hal yang buruk dalam pergaulan mereka Tuhan. Biarlah hidup mereka menyenangkan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam studi di sekolah masing-masing. Berdoa juga untuk orang tua yang bekerja, Engkau berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Biarlah kasih setia Tuhan juga ada untuk orang tua dari anak-anak di Sunday School ini. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan buat bagi hidup kami. Kami berdoa saat ini juga untuk persiapan pilkada di semua daerah di negeri kami ini. Engkau berkati. Pada tanggal 27 November akan ada pemilihan kepala daerah baik tingkat 1, tingkat 2. Engkau berkatilah semua dalam pertolongan Tuhan, negara kami dalam keadaan aman, dan juga proses transisi pemerintah dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Engkau berkati semua dalam keadaan baik dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami bersyukur juga untuk Kak Tari yang sudah berbagi berkat firman Tuhan kepada kami. Bersyukur juga untuk Kendita yang sudah memimpin pujian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kedua hamba-Mu ini dalam berkat Tuhan yang berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anakku, kembali dalam aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus untuk kalian, mulai sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan, Sunday School kita sudah selesai. Anak-anak semuanya terus semangat menjadi pemenang karena Tuhan kita memberikan kemenangan. Oke ya? Semuanya yang lagi ikut juga merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Oh, ya, lomba-lomba. Ada lomba-lomba, anak-anak semangat juga ya meramaikan kemerdekaan Indonesia, tapi kita juga menjadi anak-anak yang menang atas semua tantangan yang menyerang kita. Oke? Kita ketemu lagi di hari Rabu jam 6 sore. Dan ingat ya anak-anak, by Zoom dan ayat hafalannya. Kita terus bertumbuh dengan Kids Worship. Silakan kakak kan? Kids Worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu yang mana yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih, shalom. Shalom, saya Mawar Dafala. Mika 3 ayat 8. Tetapi aku ini pun penuh kekuatan dan roh Tuhan dan keadilan dan kebenaran, keperkasaan untuk menyatakan kepada Yakub pelanggaran dan pada Israel dosa mereka. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya Muhammad Tafalan. Mika 3 ayat 8. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan dan roh Tuhan dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitahukan kepada Yakub pelanggaran dosa dan kepada Israel dosanya. Shalom, Tuhan berkati. Salam. Mika 3 ayat 8. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan dengan roh Tuhan dengan keadilan dan keperkasaan. Terima kasih. Dah. Shalom, saya mau ayat hafalan Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil,
mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mau ayat hafalan Mika 3 ayat 8. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, penuh dengan roh Tuhan, penuh dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Shalom, terima kasih dan memberkati.